Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai tata surya, gerak rotasi bumi, serta revolusi bumi. Yang pertama adalah tata surya. Matahari merupakan pusat peredaran benda-benda langit. Matahari dan benda-benda langit lainnya berada dalam suatu sistem. Sistem itu disebut dengan sistem tata surya. Jadi, sistem tata surya adalah sistem yang tersusun oleh matahari sebagai pusat dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Contohnya seperti ilustrasi berikut ini. Di sini ada matahari, kemudian ada planet-planet yang mengelilinginya, seperti planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian, kita akan belajar mengenai rotasi bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Perhatikan ilustrasi di samping. Bumi akan selalu berputar pada porosnya, mulai dari arah barat ke arah timur. Meskipun bumi berputar, kita tidak akan merasakan adanya perputaran tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya gravitasi bumi dan kecepatan rotasi bumi yang sangat cepat, maka kita tidak akan merasakan adanya perputaran ini. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan rotasi adalah 23 jam 56 menit 41 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam dalam satu hari. Dampak dari rotasi bumi ini yang pertama ada pergantian siang dan malam. Dalam satu hari, kita akan melewati waktu siang dan waktu malam. Biasanya waktu siang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan pada waktu malam kita gunakan untuk beristirahat. Terjadinya siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi yang paling sering dan cukup mudah untuk kita amati. Mengapa hal ini dapat terjadi? Perhatikan ilustrasi berikut. Bagian bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian bumi yang menghadap matahari dan bagian bumi yang membelakangi matahari. Pada bagian bumi yang menghadap matahari, daerah tersebut akan mengalami siang hari. Sedangkan pada bagian bumi yang membelakangi matahari, daerahnya akan mengalami malam hari. Bumi akan terus berputar pada porosnya. Kondisi ini berjalan terus-menerus sehingga penduduk di bumi selalu mengalami kondisi siang dan malam secara bergantian. Dampak dari rotasi bumi yang lainnya adalah zona waktu atau perbedaan waktu di berbagai dunia. Misalkan, pada saat kita menelepon teman yang tinggal di Tokyo pada pukul 8 malam dari Indonesia, kemungkinan teman kita tidak akan mengangkat telepon karena sudah tidur. Hal ini dikarenakan Tokyo memiliki waktu 2 jam lebih cepat daripada waktu di Indonesia. Sehingga ketika kita menelepon pada pukul 8 dari Indonesia, waktu di Jepang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Waktu yang biasanya digunakan untuk beristirahat. Keadaan ini terjadi juga akibat dari perputaran bumi pada porosnya. Daerah yang menghadap matahari akan selalu berbeda, sehingga mengakibatkan perbedaan waktu antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dampak dari rotasi bumi yang lainnya adalah adanya arah angin.
Adanya ombak di pantai dan arus laut diakibatkan adanya angin. Arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam pada belahan bumi selatan. Sedangkan pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Pembelokan arah arus laut ini disebabkan juga akibat rotasi bumi. Penjelasan mengenai perubahan arah arus laut dijelaskan melalui efek Coriolis. Benda yang bergerak bebas di udara akan nampak bergerak ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Bumi berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara bebas. Benda yang bergerak di udara akan nampak bergerak ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai garis edarnya. Perhatikan ilustrasi di samping berikut. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari disebut kala revolusi bumi. Lamanya waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari untuk satu kali putaran adalah 365/4 hari. Biasanya dalam satu tahun digenapkan menjadi 365 hari. Hasil pembulatan ini kemudian digenapkan menjadi 1 pada setiap tahun kabisat, yaitu tahun yang dapat dibagi menjadi 4. Tahun kabisat terjadi setiap 4 tahun sekali. Pada tahun kabisat ada penambahan jumlah hari pada bulan Februari. Pada tahun biasa, jumlah hari pada bulan Februari adalah 28, sedangkan pada tahun kabisat jumlah hari pada bulan Februari adalah 29. Hasil pembulatan 1/4 hari selama 4 tahun. Dampak dari revolusi bumi yang pertama adalah perbedaan musim. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa, sehingga hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Sedangkan beberapa negara yang terletak dekat dengan kutub bumi, baik utara ataupun selatan, mempunyai 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Dampak dari revolusi bumi yang lainnya adalah rasi bintang. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu. Bintang-bintang ini membentuk sebuah rasi sebenarnya tidak berada pada lokasi yang berdekatan. Karena letak bintang-bintang itu sangat jauh, maka ketika diamati dari bumi seolah-olah tampak berdekatan. Rasi bintang yang kita kenal antara lain ada Leo, Virgo, Libra, Scorpio, dan yang lainnya. Ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari. Ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Akibat adanya revolusi bumi, bintang-bintang yang nampak dari bumi selalu berubah. Kemudian dampak dari revolusi bumi ada gerak semu matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember disebut gerak semu matahari. Disebut demikian karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Gerak itu akibat revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring.
Jadi, itu tadi penjelasan mengenai tata surya, gerak rotasi bumi, serta revolusi bumi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.